Meteorofisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik, Fisik Asik. Channel yang membahas serbaneka fisik SMA. Terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang termodinamika bagian yang pertama. Kita saksikan videonya. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang perubahan energi dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain, khususnya energi kalor menjadi energi bentuk lain. Nah, pada termodinamika ini kita akan membahas yang pertama adalah usaha sistem terhadap lingkungannya. Nah, jadi kalau yang namanya sistem itu adalah gas yang ada di dalam suatu ruangan seperti ini. Ya. Nah, gas ini kalau dipanaskan pada tekanan yang tetap dengan cara tutup ini bisa bergeser dengan bebas, maka gas ini akan bertambah volumenya karena tutup itu posisinya berubah dari satu menjadi posisi kedua, bergeser sejauh delta S. Nah, pada tekanan yang sama. Nah, tekanan adalah F per A, sehingga F itu adalah P kali A. Jadi pada tutup ini akan muncul gaya sebesar P kali A. Usaha yang dilakukan sistem terhadap lingkungannya bisa dihitung dari rumus usaha, yaitu W sama dengan F kali S atau F kali delta S. Nah, F-nya kita ganti P kali A, maka jadilah P kali A kali delta S. Nah, sehingga P itu akan menjadi P kali delta V karena luas penampang kali pergeseran delta S ini merupakan perubahan volume dari gas ini, ya. Nah, jadi P delta V. Nah, delta V itu adalah volume 2 dikurangi volume 1. Jadi W itu, usaha itu adalah P kali V2 min V1. Nah, di mana W itu adalah usaha yang dilakukan gas dalam satuan Joule, P adalah tekanan gas dalam Newton per meter persegi atau Pascal, V1 adalah volume gas mula-mula dalam meter kubik, dan V2 adalah volume gas akhir dalam meter kubik. Jadi usaha yang dilakukan oleh gas itu apabila volumenya mengalami perubahan. Jadi kalau ada perubahan volume. Nah, rumus umum usaha yang dilakukan oleh gas kalau kita lihat di sini adalah rumusnya W itu sama dengan integral PdV. Nah, ini adalah rumus umum ya. Integral PdV. Dengan batas dari V1 sampai V2. Nah, usaha atau W sistem ini bernilai positif jika gas itu memuai sehingga perubahan volumenya berharga positif, ya. Jadi kalau volumenya bertambah besar itu usahanya positif. Nah, usaha positif artinya gas itu melakukan usaha. Nah, sedangkan usaha atau W pada sistem bernilai negatif jika gas itu dimampatkan atau ditekan sehingga perubahan volumenya berharga negatif, ya. Nah, usaha negatif artinya pada gas atau sistem itu diberikan usaha. Jadi usaha itu datangnya dari luar, ya, dari lingkungan. Nah, kita akan lihat di sini contohnya, ya. Kalau kita lihat contoh yang pertama, suatu gas dipanaskan pada tekanan tetap sehingga memuai, seperti pada gambar. Ya. Tentukan usaha yang dilakukan gas jika 1 atmosfer itu 10⁵ Newton per meter persegi. Nah, kita tahu W itu sama dengan P kali V2 min V1. Nah, di sini P-nya itu adalah 2 dalam gambar itu, 2 atmosfer, berarti 2 kali 10⁵ Newton per meter persegi. Delta V-nya adalah V2 kurangi V1, itu artinya 0,5 dikurangi 0,3. 0,2 di sini, ya. Tetapi ini liter jadikan meter kubik, maka harus dikali 10⁵ min 3. Nah, kalau kita hitung ini, ya, 10⁵ dengan 10⁵ min 3 ini jadi pangkat 2, jadi sama aja dengan 200 dikali 0,2. Jadilah jawabannya 40 Joule. Nah, di sini satuannya Joule karena usaha itu satuannya Joule, ya. Atau kalau dari rumus ini, dari satuan Newton per meter persegi dengan meter kubik, meter persegi dengan meter di sini menjadi
Newton meter. Nah, Newton meter itu adalah Joule. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh yang kedua. Di sini gambar berikut menunjukkan suatu siklus termodinamika ya dari gas ideal. Tentukan usaha yang dilakukan apabila P1 ya, P1 itu P yang lebih tinggi ya, 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. P2-nya 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. V1-nya ini 2 meter kubik, V2 3 meter kubik. Nah, untuk proses yang mana yang ditanyakan? Yaitu dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah, kalau panahnya ke kanan berarti usahanya positif karena volumenya bertambah. Sedangkan kalau panahnya ke kiri itu usahanya negatif karena volumenya berkurang. Kalau panahnya ke atas atau ke bawah ini usahanya 0 karena volumenya tetap ya. Ini sama-sama V2, di sini sama-sama V1. Jadi D dan A, B dan C itu usahanya 0 karena tidak ada perubahan volume. Nah, kita lihat di sini. WAB, proses AB itu adalah P1 dikali ya, P1 dikali V2 dikurangi V1. Ya, jadi 2 kali 10 pangkat 5 di sini, 2 kali 10 pangkat 5 dikali 3 kurang 2 ya, kali 10 pangkat min 3 ya. 3 kurang 2 1 kali 2 2 kali 100, jadi 200 Joule untuk proses AB. Untuk proses BC, untuk BC itu 0 karena apa? VC sama dengan VB kan? VC sama dengan VB, ini berarti 0. Untuk C ke D ini adalah 1 kali 10 pangkat 5 untuk P2. Nah, V-nya itu adalah 2 kurangi 3. 10 pangkat min 3. Jadi di sini min 100 Joule. Nah, untuk yang D ke A di sini usahanya 0 lagi karena di situ volumenya tetap ya. Ini tetap V1. Ya. Tidak ada perubahan volume. Nah, sehingga kalau kita menghitung usaha untuk satu siklus, yang namanya siklus itu adalah dari A kembali ke A lagi, itu namanya siklus ya. Dari A ke B, ke C, ke D, kembali ke A, itu siklus. Maka usahanya bisa kita hitung di sini. Yaitu apa? Ya WAB ditambah WBC, ditambah WCD, ditambah WDA. Ya. 200 tambah 0 dikurangi 100 tambah 0. Jadi 100 Joule. Atau bisa juga kita menghitung luas daerahnya, luas arsirannya ini. Nah, V1 dan V2 ini selisihnya berapa nih? 3 kurangi 2 kan? Sedangkan untuk tekanan ini perbedaannya adalah 2 kurangi 1. Ya. Ini 1, di sini 1. 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat min 3, 10 pangkat 2, jadi 100 Joule. Jadi sama ya di sini ya. Dalam satu siklus 100 Joule, di sini juga 100 Joule. Jadi bisa menggunakan menghitung satu-satu prosesnya, kemudian dijumlahkan, atau langsung dihitung dari luas grafiknya, kalau grafiknya berupa luasan yang mudah dihitung seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, proses-proses dalam termodinamika, di sini ada beberapa proses ya, ada 4 diantaranya, ini adalah proses isotermal. Nah, isotermal itu adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu yang tetap. Jadi iso itu artinya sama, termal suhu ya, suhunya sama. Nah, ini sering disebut dengan hukum Boyle ya, yaitu PV konstan. Nah, kalau PV konstan berarti P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, kalau digambarkan grafiknya seperti ini, ya, grafiknya melengkung. Nah, di sini adalah P1 V1, di sini P2 V2. Nah, kalau panahnya ke kanan itu usahanya positif, kalau panahnya ke kiri usahanya negatif. Nah, sekarang bagaimana penurunan rumusnya untuk menghitung usaha pada proses isotermal ya? Nah, kita berawal dengan rumus yang umum yaitu W sama dengan integral PdV dari batas P1 sampai P2. Nah, kemudian kita tahu P itu adalah nRT per V dari persamaan gas ideal ini ya. Nah, maka W itu sama dengan integral nRT per V dV. Ya, diganti P-nya. Kemudian nRT itu bilangan yang konstan. Ya,
N itu jumlah molnya, R konstanta, T suhu. Karena isotermal suhunya tetap, maka bisa dikeluarkan dari integral. Jadi nRT dulu, baru integral. Tinggallah di sini 1 per V dV. Nah, integral 1 per V dV itu kalau matematisnya itu jadilah ln V. Ya. Jadi di sini nRT, nah yang integral 1 per V dV ini jadilah ln V. Ya. Jadi sudah nggak ada lagi tanda integralnya. dV-nya juga tidak ada. Jadi ini menjadi ln V dengan batas dari V1 sampai V2. Nah, kalau dimasukkan batasnya ini menjadi nRT dalam kurung. Nah, ln V yang mana? V2 dulu kita masukkan. Nah, dikurangi. Jadi penyelesaiannya begitu. Dikurangi ln V kalau V-nya V1. Nah, ln V2 dikurangi ln V1 itu bisa diganti menjadi ln V2 per V1. Ya, jadi bisa diganti itu. Nah, selain V2 per V1 bisa juga W itu nRT ln P1 per P2. Karena apa? Kita punya rumus P1 V1 sama dengan P2 V2. Jadi kalau V2 per V1 di sini P1 per P2. Nah, ini adalah rumus untuk proses isotermal. Kita lihat contohnya di sini. Ada 10 mol gas helium memuai secara isotermal pada suhu 47 derajat Celcius sehingga volumenya menjadi 2 kali volume mula-mula. Tentukanlah ya, usaha yang dilakukan oleh gas helium. Nah, V2 adalah 2V1. T-nya 47 Celcius itu adalah 320 Kelvin. Nah, W-nya kita pakai nRT ln V2 per V1. Ya. N-nya adalah 10 mol, R-nya misalkan kita pakai 8,31 Joule per mol Kelvin, T-nya 320 Kelvin, ln 2V1 per V1. Nah, molnya bisa hilang, Kelvinnya bisa hilang, maka satuan akhir adalah Joule. Ya. 26.592 ln 2. Nah, ln 2 itu adalah 0,693. Ini bisa dilihat dihitung di kalkulator ini ya. Nah, kalau dikalikan ln 2, ini jadilah 18.428 Joule. Nah, ini adalah usaha proses isotermal. Ya. Oke, selanjutnya kita akan pelajari juga proses isokorik. Nah, isokorik itu adalah proses perubahan keadaan gas pada volume yang tetap atau sering disebut dengan hukum Gay-Lussac. Nah, untuk proses isokorik ini, volume tetap itu berlaku P per T konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, kalau digambarkan grafiknya, volume konstan ya berarti volumenya tidak berubah di sini. Ya. Misalnya dari A ke B atau dari B ke A. Nah, kalau volumenya tetap berarti tidak ada delta V atau delta V-nya 0. Nah, kalau delta V 0 maka usahanya sama dengan 0. Jadi proses isokorik itu gas tidak melakukan usaha. Selanjutnya kita akan pelajari yang namanya proses isobarik. Dari kata bar itu tekanan, iso itu sama, berarti ini adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Nah, atau sering disebut dengan hukum Charles ya. Nah, untuk tekanan tetap berarti berlaku V per T konstan. Atau berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini adalah seperti pembahasan kita yang di awal, yaitu bahwa usaha yang dilakukan pada proses isobarik itu adalah P kali delta V. Nah. Ya, jadi di sini untuk proses isobarik ini adalah tekanannya tetap, ya, tekanannya tetap di sini. Nah, volumenya saja yang berubah, ya. Jadi W-nya sama dengan P delta V atau W sama dengan P kali V2 min V1. Contohnya di sini. Suatu gas yang volumenya 1,2 liter perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap 1,5 kali 10⁴ Newton per meter persegi sehingga volumenya menjadi 2 liter. Ya. Berapa usaha yang dilakukan gas? Nah, V1-nya 1,2 liter, V2 2 liter, P-nya 1,5 10⁵ Newton per meter persegi. Nah,
1 liter itu 1 desimeter kubik, berarti 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, usaha yang dilakukan gas pada proses isobarik itu adalah W sama dengan P kali V2 min V1. Nah, P-nya 1,510 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, V2 min V1-nya adalah 2 dikurangi 1,2, 10 pangkat min 3. Kan? Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah 120 Joule. Nah, jadi ini adalah untuk proses isobarik. Nah, proses yang berikutnya, ini yang mungkin yang agak rumit, ini adalah proses adiabatik. Nah, jadi proses adiabatik adalah suatu proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Ya, jadi sistem itu terisolasi. Ya. Nah, proses adiabatik ini mengikuti persamaan Poisson sebagai berikut, yaitu P kali V pangkat gamma sama dengan konstan. Artinya berarti P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Ya. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, grafik adiabatik itu seperti grafik isotermal, cuma dia lebih curam ya, lebih curam di sini. Jadi misalkan ini grafik isotermal yang pertama, isotermal yang kedua, nah ini adiabatik ya. Jadi lebih curam. Nah, karena persamaan keadaan gas ideal itu adalah PV nRT, ya, berarti P itu adalah nRT per V. Ya. Nah, jadi kalau misalkan P1 bisa kita ganti dengan nRT1 per V1. P2 bisa kita ganti nRT2 per V2. Ya. Sehingga dalam rumus ini menjadi nRT1 V1 pangkat gamma per V1 sama dengan nRT2 V2 pangkat gamma per V2. NR-nya kita coret karena sama ya. Nah, kalau sudah berarti V1 pangkat 1 itu kalau naik ke atas jadi V1 pangkat min 1, V2 pangkat min 1. Karena sama-sama V1, maka di sini jadilah T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Ya. Ini persamaan untuk mencari suhu atau volume pada proses adiabatik. Bagaimana kita menghitung usaha pada proses adiabatik? Nah, kita pakai persamaan umum dari usaha, yaitu W sama dengan integral PdV. Nah, P ini kita ganti dengan C per V pangkat gamma ya. Kalau kita lihat nih, PV pangkat gamma adalah konstan. Konstan itu C bisa aja ya. Maka P itu adalah konstanta dibagi V pangkat gamma. Ya. Nah, jadi di sini. C per V pangkat gamma dV. Nah, C-nya itu konstanta, maka bisa keluar nih C integral tinggal 1 per V pangkat gamma dV. 1 per V pangkat gamma bisa diganti V pangkat min gamma dV. Nah, integral itu adalah pangkatnya bertambah 1 dibagi pangkat itu ditambah 1. Misalkan ini min gamma, maka pangkatnya jadi min gamma ditambah 1. Dibagi apa? Ya pangkat itu, min gamma tambah 1. Ya. Kali konstanta dengan batas V1 sampai V2. Nah, atau kita bisa rubah nih C. W-nya sama dengan C kali V pangkat. Nah, ini diubah aja nih. Min gamma tambah 1 itu sama dengan 1 min gamma. Sama ya. Dengan batas V2 sampai V1. Nah, kalau kita masukkan batas pengintegralannya, berarti kita masukkan V-nya di sini V2 dulu, dikurangi kalau dimasukkan V1. Maka di sini C. Nah, di sini tinggallah 1 per gamma itu 1 per 1 min gamma ini kan tetap ya. Jadi 1 per 1 min gamma dikali, nah di sini V pangkat 1 min gamma itu. V2 pangkat 1 min gamma dikurangi V1 pangkat 1 min gamma. Ya. Nah, karena C itu adalah P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Kita tahu bahwa P kali V pangkat gamma konstan kan. Jadi C ini bisa kita ganti ini dan ini, ya. Jadi kalau C ini masuk ke sini, dikalikan ke sana ya. Nah, yang V2 kita ambil yang C-nya yang ini. Jadi P2 V2 pangkat gamma dikali V2 pangkat 1 min gamma dikurangi
Nah, di sini C-nya kita ambil yang untuk yang P1 ya. Jadi P1 V1 pangkat gamma dikali V1 pangkat 1 min gamma. Nah, ini plus gamma, ini min gamma, habis ya. Ini juga sama nih. Maka W-nya itu adalah 1/1 min gamma dikali P2 V2 min P1 V1. Nah, kalau kalian susah untuk memahami ini, ya minimal kita harus hafal rumus untuk mencari usaha pada proses adiabatik ini, ya. Contoh untuk soal adiabatik. Sebuah mesin memiliki rasio pemampatan atau rasio kompresi 12:1. Ini berarti bahwa setelah kompresi, setelah pemampatan, volume gas menjadi 1/12 kali volume awalnya. Nah, anggaplah bahan bakar itu bercampur udara pada suhu 35 derajat, tekanan 1 atmosfer, dan gamma-nya itu 1,4. Nah, gamma itu adalah konstanta Laplace ya. Nah, biasanya diketahui dalam soal. Nah, jika proses pemampatan terjadi secara adiabatik, hitunglah tekanan pada keadaan akhir, suhu akhir, dan usaha yang dilakukan oleh gas jika volume akhirnya adalah 0,025 liter. Jadi ada 3 pertanyaan di sini. Nah, yang pertama kita akan hitung tekanannya ya. Kita tahu V2-nya 1/12 V1, T1-nya 35 tambah 273 adalah 308, tekanannya 1 atmosfer, biarkan aja ya. Yang penting suhunya sudah Kelvin. Nah, kita pakai P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Nah, kalau menghitung P2-nya berarti P1 V1 pangkat gamma dikurangi V2 pangkat gamma. Jadi kita gabungan aja. V1 per V2 pangkat gamma kali P1. Nah, kalau kita masukkan di sini P2-nya sama dengan V1 per V2-nya kita ganti nih. 1/12 V1. Atau kalau mau diganti V1-nya boleh. V1-nya 12 V2. Bisa ya. Nah, ini V1-nya dicoret di sini. 1/1/12 itu sama dengan 12. Gamanya 1,4. Jadi P2-nya 12 pangkat 1,4 kali 1 atmosfer. Nah, 12 pangkat 1,4 itu adalah 32,4 kali 1 atmosfer, ya tetap 32,4 atmosfer. Nah, ini adalah tekanan pada keadaan akhir kompresi tersebut. Nah, sekarang bagaimana suhunya? Nah, suhu dihitung dari T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Nah, T1-nya 308, V1 pangkat 1,4 min 1 sama dengan T2 yang akan kita cari. V2-nya kita ganti 1/12 V1 pangkat 1,4 min 1. Nah, V1-nya bisa dicoret di sini. Nah, 12-nya ke sana. Ya. Karena kalau dicoret itu menjadi 1 di sini 1/12. Nah, sama-sama pangkat 0,4. Nah, 12-nya ke sini. Jadi T2 itu adalah 308 dikali 12 pangkat 0,4. Ya. Nah, maka T2-nya adalah 308 itu dikali 12 pangkat 0,4 itu sekitar 2,7. 2,7 lebih ya. Nah, kalau dihitung pembulatannya adalah T2 itu 832 Kelvin. Atau kalau dalam Celcius adalah 559 derajat Celcius. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk usaha yang dilakukan pada proses ini? Nah, diketahui V2-nya adalah 0,025 liter atau 0,025 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadikan meter kubik ya. Nah, V1-nya itu 12 kali V2. Tadi kan 12 kali 0,025 liter ya. Jadilah sama dengan 0,3 liter atau 0,3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini, W sama dengan 1/1 min gamma dalam kurung P2 V2 min P1 V1, maka menjadi 1/1 min 1,4 gitu ya. Dikali 32,4, ini P2-nya kan. Karena masih atmosfer, maka harus dikali 10 pangkat 5 supaya menjadi Newton per meter persegi. Dikali V2-nya adalah 0,025 10 pangkat min 3. Dikurangi P1-nya 1 atmosfer kali 10 pangkat 5 kan supaya Pascal.
dikali V1-nya 0,3 10 pangkat min 3. Nah, yang depan ini menjadi 1 per min 0,4 ya, 1 dikurangi 1,4 ya. Dikali, nah ini kalau dihitung angkanya adalah 81, di sini yang dihitung angkanya 30. Sehingga 81 kurangi 30 sama dengan 51 per min 0,4 ya. Sehingga usahanya adalah min 127,5 Joule. Nah, di sini usahanya otomatis sendiri akan muncul negatif karena V2-nya 1 per 12 kali V1 atau V2-nya volume akhirnya lebih kecil daripada volume yang awalnya. Ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini ya. Jangan lupa like ya, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisik, Fisika Asik.